Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah
Sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari teras depan Hall Alam Indah Lestari Karangbendo, masih bersama dengan 4 narasumber. Pemirsa, tadi Pak Michael terutama menggarisbawahi luar biasa bahwa tidak mungkin juga PSSI se-Indonesia, katakanlah nasional, regional ataupun lokal, dikelola oleh orang per orang sendiri atau individual. Pasti membutuhkan yang namanya kolaborasi, baik itu para klub, pencipta, simpatisan, sampai dengan stakeholder yang lain, pengusaha, sampai dengan penguasa. Tepuk tangan untuk Pak Michael. Ya. Pak, tadi ada yang terputus karena kena iklan tadi ya Pak. Ya. Tadi yang sempat ada banyak orang berbau sinis terkait dengan pencalonan jenengan. Karena suka atau tidak suka, hari ini Pak Michael itu wakil ketua DPRD, juga ketua partai politik. Bagaimana menurut Bapak ini Pak? Ya, jadi sebelumnya saya sudah bercerita kepada teman-teman seperti yang dikatakan oleh Untung dan sudah menguasai, tahu dalam hati saya, walaupun kenalnya baru sebentar itu. Baru seumur jagung. Ya. Padahal umur jagung 6 bulan, lama ya. Waktu beliau nyalon nggak ada persinggungan itu Pak? Nggak tahu, saya baru tahu ini nyalon Nasdem. Dia itu Nasdem dia. Tapi dia mungkin bisa skor sini. Kok mendukung ketua Demokrat? Ini ketua Nasdem Pak Yunus. Ketua Nasdem Wongsorejo. Kan itu. Tapi dia sudah saya kasih tahu, saya tidak membawa partai politik. Oh, tidak bawa baju partai. Iya. Mulai dulu KONI mana pernah saya memaksa klub pengurus cabur itu masuk ke partai politik, tidak. Sudah, saya ingin membuktikan saya mengurus dengan baik. Saya katakan beliau, saya enggak. Ya. Bahkan ada beberapa ya teman dekat kayak Vicky saya suruh, Vicky tawarin mau nggak bantu, Vicky PDI, Vicky Septandilinda. Ya, saya suruh tawarin itu, tapi belum saya telepon sendiri, saya nyuruh temannya, mau nggak gabung, membantu memikirkan sepak bola kan itu kan, termasuk Pak Ketua, Pak Ketua, ayo dipikirkan Pak Made. Pak Made Cahyana. Saya bilang Pak Made udah enggak Pak Michael saja, atur yang baik. Ya teman-teman mana yang mau maju memikirkan bareng. Jadi supaya sepak bola ini bisa besar lah di Banyuwangi, maju. Saya katakan begitu. Jadi saya tidak membawa politik demokratnya, tapi saya ingin demokrat ini justru mensupport bagaimana sepak bola ini maju. Dan itu berlaku untuk semua partai politik ya Pak? Semua partai politik silakan yang mau berjuang. Karena kewajiban. Jangan ini masuk ke Persewangi, masuk PSSI, tujuannya nyalon ke depannya. Kan itu. Oke lah, efeknya nanti kalau dia baik benar kan dilihat sendiri. Kan itu. Kalau nggak bener nggak kepilih lah. Jadi harus tunjukkan, ngurus bola dulu,
nanti efeknya diterima ya kan tidak masalah kan. Jadi itu kan. dibuatlah prestasi dulu, Iya. itu otomatis calon pemilih akan menilai kan begitu kira-kira. Betul, jadi itu seperti itu. Saya pun bukan menguasain mana, jangan, mari teman-teman yang mendengarkan saya, kita sama-sama ngurus bola ini. Ya PSSI ini milik rakyat, milik rakyat Banyuwangi, bukan milik satu partai, kan itu kan. Jadi saya ketika ditawarin itu Pak Samsul, saya tahu pasti ada ganjalan. Saya tidak mau, kenapa? Kan pasti kayak Asprop yang menentukan, kan itu kan. Saya pasti Asprop nanti main-main. Saya kan tahu PSSI dulunya. Saya kan tidak tahu sekarang bagaimana PSSI. Saya nggak tahu siapa sih ketua Asprop ini gitu kan. PSSI pusat selain Erick Thohir, siapa yang pengurusnya kan itu? Saya yang nyelidiki di sana. Ya, ternyata teman-teman saya dulu PSSI sama saya itu malah bercokor di Asprop. Kan itu. Saya tanya siapa itu yang bagian ngurusin kongres apa? Contohnya Tulungagung ada Jianas. Kan ya? Jianas itu mensupport saya, kan tahu jiwa saya dulu Karakter waktu ya. kongres itu tahu, sehingga mensupport. Sudah Pak Michael maju saja. Itu kan. Terus Pak Khalid Karoma. Oh, Khalid Karoma. Khalid Probolinggo dulu. Khalid Abu Bakar. Itu waktu sama-sama KONI. Dan dia tahu kan. Akhirnya mendukung, sudah Pak Michael, Banyuwangi selamatkan PSSI-nya. Saya support maju. Kan begitu kan. Maju saja. Butuh orang seperti Pak Michael kan. Di pusat, PSSI pusat, ternyata saya kan punya teman dulu yang ngawal saya, yaitu Iwan Budianto. Pak Iwan Budianto. Itu terkenal itu. Saya WA, Bapak masih di PSSI? Oh ya masih Pak Michael. Saya bisa nggak? Saya mau kok diminta untuk menjadi ketua PSSI. Cocok katanya. Oh, aduh. Kan itu. Kita tangan ya. Jadi saya maju itu juga karena dorongan juga seperti itu. Karena kan saya tidak mau ada permainan di sini. Ya, pengkondisian seperti kemarin kan ada gejala, saya daftar ditutup. Itu kan gejala. Itu saya sih silakan kalau tarung pemilihan baik. Saya kalah, saya hargain, saya hormatin, saya backup, saya dukung. Kan itu. Saya tidak ngancam, nggak milih saya habisin, enggak, kan itu. Saya enggak itu. Yang penting, bahkan kalau memang itu benar ngurus sepak bola, saya dukung, ayo monggo. Kan silakan itu. Aja Pak ya. Klub-klub diajak ngomong, monggo kan itu. Silakan. Ya, saya nggak ada harus jadi ketua PSSI. Gitu. Kalau memang nggak ada yang mempunyai kompeten, yang harapan dari klub-klub PSSI, saya maju kan itu. Saya maju. Karena haknya memang di voter Pak ya. Iya, haknya di voter. Dan itu. Jadi saya banyak keluhan-keluhan dari klub-klub. Waduh, kita ungkapkan, ngomong saja. Ya banyak kan ditanyain pekerjaannya apa, diancam-ancam begitu ya. Iya, termasuk calon-calon voter itu gimana Pak kalau ya itu jenengan kan memberikan dilihat pekerjaannya, guru. Saya bilang, klub saya jamin, saya wakil ketua, saya tidak takut ancaman. Kan itu kan. Wakil ketua DPR, saya sudah lama diancam-ancam orang. Ya. Lama, saya sudah terjun di politik lagi, sudah siap lah mental semua. Saya tidak menikmati pejabat, saya tidak mempunyai anggaran yang besar, saya berjuang untuk rakyat. Ya kalau ancaman-ancaman begitu, saya katakan kepada klub, saya bertanggung jawab. Bukan saya kepingin jadi ketuanya, tapi saya tidak mau. Sepak bola ini sportivitas, fair play, olahraga, fair play yang didengungkan. Sebelum pertandingan fair play. Kenapa sekarang tidak mau fair play? Tidak mau sportivitas, main tekan sana sini, ngiming-ngimingi uang. Waduh, kok uang gitu loh. Iya, menjelang THR-an Pak memang. Iya, ya harusnya itu yakinkan program ke depan apa, mari bareng. Saya sudah ngomong, saya nggak mau ngasih uang sama Pak Untung. Enggak. Teman-teman ini semua ingin perubahan. Kalau anggaran saya siap. Mau butuh berapa? Pak Untung berapa? Oh siap. Saya tanda tangan. Saya akan memenuhi. Saya katakan kalau anggaran. Luar biasa tepuk tangan ini ya. Kan itu. Ya kan? Kalau Pak Untung berapa? Aduh, kok segitu? Saya siap sudah memberikan anggaran itu. Kan itu. Nggak ditawar. Enggak usah no, malah lebih.
Kayak Pak Prabowo itu kan ya, cerita itu. Nawarkan gini tak lebih nanti kan itu kan. Dipur lah ceritanya. Jadi kita mau ke sana, jangan seperti itu. Sedikit-sedikit ancaman. Saya dengarkan gitu. Nanti kalau saya jadi, saya habisin itu klub-klub itu. Loh ya apa ini? Ini pengurus apa yang punya seperti itu? Ya, jangan gitu. Walaupun orang klub itu nggak milih saya, tetap kita bina dong. Jangan asal jangan ngerewoin. Kan itu. Kita bareng, silakan. Itu kepercayaan Anda memilih dianggap itu benar. Tapi besok setelah siapapun yang menang, mari gabung. Semua jadi satu. Loh karena sekarang ini kok klub-klub yang ikut saya diancamin itu loh Pak Yunus. Ini Pak Yunus harus turun tangan ini kelihatannya ini. Minta perlindungan ini kan. Ya, kan tadi kan sahabat itu ditanyain ini apa pekerjaannya apa di telepon. Waduh. Saya bilang saya akan berada, saya tanggung jawab. Saya bilang gitu. Jangan main ancaman-ancaman begitu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Michael ya. Pemirsa, memang hari ini zaman modernisasi ya. Jadi dunia ancam-mengancam itu sebenarnya sesungguhnya sudah harus ditinggalkan. Karena memang yang disampaikan Pak Michael, Mas Rudi tadi bahwa duit tidak segalanya. Tetapi tata kelola ini harus dimulai dari cara berpikir positif. Luar biasa, tepuk tangan ya. Kita ke Mas Untung dulu. Mas Untung, silahkan mic-nya. Nanti Mas, ini nanti biar dijawab lagi. Mas Untung sebagai orang yang hari ini orang pentingnya, kalau bahasa caleg kan bautnya sampean, bautnya Pak Michael itu ya. Seberapa Anda garansi Pak Michael sehingga semangat beliau ini tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Pak Michael itu juga kan tidak beban-beban amat sebenarnya, tidak ada aku ya seperti apa sehingga teman-teman jenengan yang 12 ini juga merasa percaya diri itu ya segalanya ya, visinya terutama bisa masuk ke Pak Michael ya. Kalau mau jelang lebaran ya gizinya ya nggak apa-apa lah kira-kira begitu. Nah, silakan Pak. Sebenarnya yang paling repot di tengah-tengah itu saya, Mas Samsul. Saya harus menggaransi tim saya ini, teman-teman voter, menggaransi Pak Michael benar-benar nanti ada perubahan, programnya jalan, dan juga saya harus menggaransi ke Pak Michael. Tim ini, tim apa? Teman-teman pemilih. Tim 12 ini voter nih ya, oke. Meleset CTI saya yang malu, Pak. Ya kan? Karena kita niat bersama teman-teman itu memang harus ada niatan perubahan itu tadi. Gitu loh. Tapi sejauh ini Mas Untung nggak ada ya intimidasian itu ya? Kalau ke saya tidak ada Pak, karena saya sudah jelas terang benderang. Kalau tak diintimidasi, tak intimidasi balik gitu loh kalau saya. Ini luar biasa. Terakhir harapannya apa terhadap Pak Michael dan teman-teman 12 ini Mas Untung ya? Harapan saya yang pertama ke teman-teman voter ya, tetap solid, tetap kompak, tetap satu tekad, satu rumusan yaitu membawa sepak bola Banyuwangi lebih baik melalui leadernya seorang Bapak Michael. Yang kedua ke Bapak Michael harapannya teman-teman ya ini ya jalan sepak bola pembinaan dan prestasi ini jalan gitu aja. Tepuk tangan untuk Mas Untung. Pak Fatoni harapannya juga? Harapannya juga sama Pak Samsul. Besar harapannya besok untuk siapapun pengurusnya, kami dari beberapa teman-teman salah satunya yaitu butuh transparansi. Kita meyakini suatu ketika manajemen kalaupun sistemnya itu bagus, kita meyakini bahwasanya sesuatu halnya itu pasti akan berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi memang jenengan komitmen itu ya bahwa memang harus ada perubahan ya, betul. Supaya perubahan di atas ini juga akan berpengaruh di tingkat bawah. Ya, tingkat bawah betul. Tepuk tangan untuk Mas Fatoni. Mas Rudi, kelihatannya teman-teman klub ini yang paling dikejar-kejar juga bukan hanya duit ansih, bahwa ada visi besar ya, tanggung jawab besar itu. Terutama tadi berkali-kali saya dengar ada akuntabilitas dan transparansi ya, ada macam-macam lah seperti. Mas Rudi bisa menambahkan ya? Banyak sebenarnya yang belum tersampaikan oleh mereka. Mereka itu waktu ketemu dengan kami itu tidak hanya 20, waktu itu masih 44 itu voters yang lama. Jadi voters itu ada perubahan. Voters yang lama itu 40 lebih ya. Terus kemudian diputuskan berbeda, ada 20 voters, mayoritas yang lama itu enggak ada. Nah,
mereka itu kepingin ada kompetisi, gitu lah kurang lebih. Nah, SSB itu kan sama saja dengan PAUD ya. Nah, ibaratnya, mari sekolah PAUD ini gak ada SD ini terus ya apa? Nggak ada SMP-nya ya terus ya apa? Nggak ada yang penampungnya itu, nggak ada yang fasilitasi. Ono guru sambat, pengen ngadakan kompetisi, mereka harus bayar. Bukan disubsidi malah bayar, itu sambatnya selama ini. Pengen ngadakan apa bayar, pengen ngadakan apa bayar, kan seperti itu. Nah, kami datang dengan keyakinan bahwa amit ya, mohon maaf sekali lagi, di mana-mana kita sering dengar dulu lah, tahun-tahun dulu, sepak bola itu ibaratnya kita ke rimba belantara yang penuh hewan buas. Oke. Itu kan, nah, mafia bola lah. Mafia Udah, bola itu dulu kan kenceng banget zaman dulu, sekitar 10 tahun yang lalu lah atau lebih. Nah, kemudian ketika kami baru masuk ngurus Persewangi ini, nah, Pak Direktur JTV itu salah satu saksinya. Nggak mungkin bisa kalau nggak mengkondisikan wasit, nggak main duit, nggak, loh ketawanya paling kenceng itu Pak Direktur itu. Nggak mungkin bisa Persewangi gitu. Jangan sok suci, jangan sok suci. Ketawa karena pengalaman. Yes, karena beliau itu adalah pemegang sahamnya Persewangi yang kemarin, dan alhamdulillah beliau dan kawan-kawan mempercayakan ke kami untuk mengurus ini atas jasa beliau juga. Nah, Pak Mekel pun waktu itu juga ngomong, nggak mungkin bisa, ini udah mafia, jangan sok suci kan gitu. Handoko sebagai presiden klub dan saya waktu itu meyakinkan ke teman-teman, loh kita bukan orang suci, nggak perlu sok suci, kita bukan orang baik, tapi niat kami di sepak bola ini baik, dan ketika kita menempuh dengan kebaikan pasti kita akan mencapai yang terbaik. Waduh, ini kultum Ramadan ini. Nah, nyatanya kita juara liga. Nah, nyatanya juara. Pemain kami pun yang senior nggak percaya awalnya. Pak, gimana wasit sudah dikondisikan? Loh, beneran ini ada pemain-pemain mungkin itu. Ada Mas Alung itu asisten pelatih selain voters di Argen itu. Nah, kemudian nggak percaya, harus dikondisikan. Nggak enak dikondisikan. Kami berkeyakinan itu Mas Samsul. Ya, dimulai dari niat itu tadi ya. Betul. Nah, kalau kami mengkondisikan, pemain itu nggak latihan, ya sudah wong dikondisikan. Nggak usah ada latihan. Nah, ya. sama dengan halnya di sini. Kami berkali-kali ngomong ke teman-teman voters, Persewangi secara langsung tidak berkepentingan siapapun pengurusnya, siapapun ketuanya SKP PSSI. Karena Bismillah bukan bermaksud sombong. Persewangi niatnya udah pengen segera ke nasional, ke profesional, sehingga kami kan PT nih ya, nggak ada hubungannya secara langsung nih dengan PSSI. Yang punya hubungan secara langsung adalah SSB. Kalau pengen berubah, ya ojo nanggung berubah. Kalau sambat, gerundel tok, rasakan tetap seperti ini saja. Nah, kalau hanya melihat uang, tetap kayak gini, ya nasibmu sampai 5 tahun kas, ya seperti tidak ini. Akan. Tapi kalau ada perubahan, kebetulan apa yang disampaikan Pak Mekel, banyak hal yang disampaikan Pak Mekel tentang kompetisi, tentang pembinaan, sambung dengan kebutuhan beliau, sambung dengan apa yang diharapkan Persewangi, dengan head coach kita yang baru ini, Coach Purwanto ini. Itu bahwa kita kepingin pembinaan dari bawah ini berjalan. Ada usia 13 yang bagus, ada 15, ada 17, sehingga klub profesional Banyuwangi, dalam hal ini saya atas nama Persewangi, mungkin ada klub-klub profesional lainnya, mungkin mitra nanti berganti Wongsorejo Putra atau bagaimana, karena anak-anak Wongsorejo atau PP atau siapapun, sehingga mayoritas pemain profesional itu berasal dari Banyuwangi sendiri, produk dari Banyuwangi. Betul, minimal ya. 90%. Saya contohkan itu Persib Pesanggaran, punyanya Mas Rio, ketuanya itu kan sekretarisnya Mas Dirga yang juga menyalon di Exco. Ada 40, dia kemarin cerita sudah memproduksi 47 pemain profesional yang di Liga 1, Liga 2. Waduh, Persib Pesanggaran. Padahal nggak disentuh PSSI, nggak disentuh Pemda. Padahal nggak disentuh siapa? Dah Neo lek disentuh PSSI, yang katanya Pak Mekel juga di backup Ibu Bupati gitu deh. Dah Neo. Nah, contohnya kemarin ya. Bupati denger ya. Oh iya, harus denger. Saya yakin Bu Ibu nanti akan support kalau Pak Mekel yang jadi. Yakin. Nah, kemarin kita uji coba dengan Persib Pesanggaran di medsos, kalau yang nggak tahu bully. Persewangi ganti pelatih, hanya lawan klub lokal Persib aja 2 sama, berarti penurunan kualitas. Padahal
Persib itu semuanya kemarin pemain Liga 1, Liga 2. Luar Keren. biasa. Dan ya. kalau nggak percaya silakan lihat di tanggal 25 besok di Stadion Diponegoro. Kita latih tanding lagi lawan Persib dan salah satu pemainnya semisal ada Andi Firmansyah. Kan sekarang jadi warga Pesanggaran. Oh iya. Udah beristri Pesanggaran. Andi Firmansyah, ada Bayu, ada kemarin ada Rano, ada Sahabat Yanto, ya banyak sekali lah. Luar biasa. Itu bisa dilihat itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kawan-kawan pelaku bola, tolong teman-teman voters, nasib arek cilik-cilik bal-balan, nasib para supporter yang seneng bal-balan, sekarang momentumnya ada di tangan sampean-sampean. Voters luar biasa ya. Kalau sampean salah milih, ya sudah nasibnya. Kalau Pak Michael ketua partai itu tidak perlu dibahas. Kenapa? 3 orang yang daftar semua dari parpol ini, pengurus parpol, itu tidak perlu dibahas. Yang penting dibahas adalah rekam jejak dan niatnya, potensinya ke depan. Oke. Ya itu aja lah. Oke. Tepuk tangan Mas Rudi ya. Ini pencerahan. Nanti sahurnya biar banyak. Ini kan. Pak Michael langsung ditanggapi. Waktu ada 5 menit Pak Michael ya. Silakan. Iya. Terima kasih kembali lagi pada Pak Untung, Pak Tony, ya. Pak Rudi, ya, mudah-mudahan klub-klub juga khususnya yang di sini 12, yang di rumah saya yakin yang di rumah mendengarkan, melihat ini. Setelah nonton ini berarti dapat hidayah Pak ya? Ya mudah-mudahan saja. Apalagi pencerahan dari Pak Rudi ya kan itu kan. Kalau ingin baik bola ini ya harus memilih yang baik, kan itu kan. Pilihlah orang yang benar-benar mempunyai visi misi. Saya kemarin tanya visi misinya sama, gimana yang sana? Sama dengan Pak Michael. Kok sama? Ada yang bocorkan ini. Sama itu apanya Pak? Sama apa yang saya katakan ini sama persis katanya. Lah ya kadang-kadang kan begitu dulu. Sama punya visi misi baik begini-begini yang ngeletek. 15 tahun. Ya, 15 tahun diurus seperti ini ya orang sambat semua. Kan itu. Ya sebelum saya terjun ke sini, mereka itu menyatakan kenapa sih? Ada apa? Suambat itu. Mau ini nggak ngurus begini. Setelah saya mau, ketika ada iming-iming lari kan ini. Cuma saya yakin yang 12 ini ya diiming-imingi apa itu kuat gitu ya. Ya supaya ini benar yang dikatakan Pak Rudi sebagai penolong adik-adik kita ya, padahal klub itu banyak tapi yang dipilih hanya 20 loh. Sebetulnya dikatakan adil ya nggak adil karena klub kita itu banyak tetapi karena regulasinya seperti ini 20 persepak bolaan berada di 20 klub. Jangan main-main, ini akan membuat sengsara anak-anak kita kalau tidak diurus dengan baik. Ini momentum Pak ya. Lihat, dia harus bayangkan adik-adik kita yang sudah berkorban, saya katakan tadi, dia mau cinta sepak bola. Olahraga yang paling murah itu sepak bola, Mas. Keluarga kita banyak yang tidak mampu. Olahraga apa? Mau tenis, beli raketnya itu tidak mampu. Bulu tangkis, beli koknya. Yang gratis itu sepak bola, nggak punya sepatu, cekeran bisa. Olahraga rakyat itu ya. Olahraga rakyat, tadi itu paling murah. Yang bisa menghasilkan uang besar, bola. Mau kaya, bola. Kebanggaan nasional bola. Iya, kalau sudah pemain top skor, mau jadi polisi itu dapat rekomendasi. Gitu. Kalau itu dibina, makanya itu saya mulai 12 nanti ya 12 kita mulai seleksi, juga memberikan motivasi kepada orang tuanya. Ayo kita akan ya mensejahterakan lah. Kita tidak bisa mensejahterakan semua, tapi kita mau buat percontohan gitu loh. Kalau nggak kasih contoh gimana? Wong duitnya pas-pasan. Ya, kecuali Pak Yunus bupatinya nanti saya minta banyak kan itu. Karena duitnya pas-pasan inilah kita akan mencoba percontohan kan itu. Ya kita 50 atau 100 mampu, ya 100 kita bina kan itu kan. Nanti lihat kemampuan kita lah ke depannya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya.
Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan dialog kita pada sesi terakhir setelah yang akan lewat berikut ini. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen.
Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan.
Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi, jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Alah, Pak, Mbak korek. Matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting coba rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita nguli rokok ilegal gue. Tahu di bawah. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu targetan kita. Aku pikir sepajak itu mau dicoba batang, rumah sakit. Oh ketipu Pak. Iya. Ada hubungannya nggak Pak? Rokok ilegal itu Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya? Iya. Ki rokok ilegal Pak. Pak sepurone Pak, sing akeh Pak ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pak Michael, Mas Rudi, Mas Tony, dan Pak Untung sebenarnya masih banyak
yang ingin kita gali, dan memang semakin malam semakin menarik. Maunya saya sih sampai imsak ya. Tapi kelihatannya Pak Iqbal sudah kode-kode harus diakhiri, dan kita punya waktu setengah jaman sampai setengah menit lah. Setengah menit untuk closing statement, dimulai dari Pak Untung, silahkan. Bersama MU menuju Bina Bola Banyuwangi, bersama MU Banyuwangi prestasi bola, bersama MU kita buat Askap PSSI lebih maju. Michael Untung. Berarti beruntung ini Michael. Luar biasa. Untung. Mas Tony silakan. Apa MU? Michael Untung MU. Saya pikir klub apa MU? Saya kira temannya Liverpool di bawah Michael Untung. Mas Tony silakan. Ya. MU lagi lah, nggak apa-apa. Ya, pasti MU, Pak Samsul. Pastinya jangan sampai sengsara 4 tahun ke depan, teman-teman voter di Banyuwangi. Pilihlah Pak Michael dan Mas Untung. Oke. Sudah cukup. Terima kasih Mas Tony. Tepuk tangan yang meriah. Mas Rudi. Ya, salam dari Presiden Klub Persewangi, Mas Handoko, bahwa jangan melewatkan momentum yang baik. Persewangi sehingga dibandani pemerintah mampu ini memperbaiki diri dan sudah mulai bisa lebih membanggakan, menunjukkan prestasi, dan insya Allah mohon doa restunya juga agar di perhelatan bulan depan ini bisa masuk di Liga 3. Dan yang nggak dibandani pemerintah loh ya. Lah PSSI ini dibandani pemerintah, terusannya didukung oleh voters, masa gak iso lebih maju? Syaratnya satu, harus berani ada perubahan, dan ada Pak Michael, mari kita dukung. Oke, luar biasa. Terakhir gongnya Pak Michael. Ya, terima kasih. Ya pokoknya isinya terima kasih terus saya dulu. Silahkan Pak MU tadi ya, lupa. Kepada klub-klub yang sudah memberikan dorongan ya kepada saya untuk maju. Jadi beri kesempatan saya ya untuk membuat ya, visi misi saya terlaksana untuk membantu bola. Itu visi misi saya zaman dulu yang belum terlaksana. Bagaimana menggerakkan ekonomi perekonomian di desa-desa melalui bola, industri bola. Itulah yang saya inginkan, dan ini mumpung ya klub-klub kita itu mulai bergairah, Persewangi, Mitra. Saya bilang, jadi sebetulnya klub-klub itu nggak boleh iri. Ayo bareng, 4-4 ini kalau kita atur baik akan besar sepak bola di Banyuwangi. Tapi jangan seperti sekarang ini kan satu semua divisi 4 semua. Divisi 4 tarung sendiri kan itu. Bahkan Persewangi sama BP musuhan sama Banyuwangi kan itu. Karena apa? Satu level. Saya besok itu mempunyai angan-angan itu levelnya itu gini. Ada divisi 4, divisi 3, divisi 2, divisi 1, bahkan divisi yang paling tinggi. Jadi kan berjenjang ya. Liga 1. Jadi saya membina ya supaya 5 tahun ke depan itu sukses langsung, itu enak. Kita 5 tahun umur 17 masuk Liga 4 kan itu. Nah, Liga 4 kita bina lagi, Liga 4 masuk Liga 3, kita bina masuk Liga 4, terus produksi terus. Itu kalau dilaksanakan saya yakin sanggup, dan tidak ada klub manapun yang saya temuin tidak ada pemikiran seperti itu. Mereka rata-rata bagaimana klubnya yang dibawa itu terkenal menangan, pembinanya nggak ada. Saya mempunyai cita-cita itu, mudah-mudahan ada kesempatan untuk mengubah nasib persepak bola dan rakyat Banyuwangi tentang kesejahteraan di industri bola. Itu. Untuk itu 9 April ya marilah bareng-bareng yang di luar 12 ini, marilah. Ya 12 ini di apa-apakan tetap menang kecuali ada goncangan kan itu. Ada gempa. Kalau ada gempa dia menghalalkan segala cara, saya tidak masalah, tapi akan kita urus sampai ke pusat. Kan itu kan. Saya nggak apa-apa, bukan itu saya urus, janganlah kita sportivitas. Segar ada kesempatan yakinkan 12 kalau yakin ke sana bisa untuk memperbaiki bola monggo, dan di sana ada 8 orang ya yang mau gabung, mari bareng.
membesarkan sepak bola di Banyuwangi. Itu aja Pak Samsul, terima kasih. Pak Michael, semuanya terima kasih. Pemirsa JTV, demikian tadi obrolan saya bersama para calon petinggi PSSI Banyuwangi. Mudah-mudahan dialog ini dapat memperkaya hasanah kita, terutama para pemimpin-pemimpin di pucuk pimpinan sepak bola di Banyuwangi. Kata diskusi malam hari ini menyimpulkan bahwa tidak mungkin sepak bola ini akan maju, pengurusnya masih menjadi urusan. Terima kasih. Ketelaga berkain lusuh, muka kotor cepat dibasuh. Olahraga tak cari musuh, mudah-mudahan KLB janganlah rusuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Ikal Mustika menyampaikan sampai jumpa. Kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Gitu. Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau dulu ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbarkan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbarkan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik tes keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terhindari. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sini kita Pak. Yo.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul Mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur insiden edukasi semua seni ada di sini.